Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan tentang Islam wasatiyah. Maksudnya, berfaham dan mengamalkan Islam secara moderat atau tengahan, yang tidak ekstrim, tatarruf, tidak over, gulu, dan tidak fanatik buta yang diistilahkan dengan hizbiyah. Biasanya orang yang berislam secara kafah itu dibaringi dengan sikap berislam secara wasatiyah. Sedangkan ukuran wasatiyah mengikuti ajaran Islam itu berdasar Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar dan dikuatkan dengan manhaj yang benar pula. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian karakter perempuan berkemajuan bagian kelima tentang bersikap wasatiyah. Sikap wasatiyah ini perlu diawali dengan pemahaman terhadap Islam secara kafah, karena Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, agar supaya berislam secara kafah. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Islam kafah itu artinya secara utuh, keseluruhan, total, yang diistilahkan dengan syumul, sehingga berislam secara kafah itu berarti beragama Islam dengan berusaha mempelajari seluruh ajaran-ajaran Islam, lalu mengamalkan secara menyeluruh, utuh dan total. Yang hal ini berlawanan dengan berislam secara parsial. Berislam yang tidak utuh kadang-kadang melihat bahwa ajaran Islam itu hanya terbatas pada persoalan ritual dari sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Padahal Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia. Bagaimana kehidupan dengan Tuhannya, kepada dirinya sendiri, kemudian keluarganya, bermasyarakatnya, terhadap alam, terhadap negara. Ini tidak ada satupun yang tidak ada aturan di dalam Islam. Maka 7 nilai dasar wasatiyah Islam ini perlu dipahami, utamanya bagi perempuan yang diharapkan bersikap wasatiyah sebagai ciri karakter perempuan berkemajuan.
7 nilai dasar wasatiyah Islam itu yang pertama adalah at-tawasut, berada pada posisi di jalur tengah dan lurus. Yang kedua, al-i'tidal, berperilaku proporsional, adil, serta bertanggung jawab. Ketiga, at-tasamuh, mengakui dan menghormati perbedaan dalam kehidupan. Asyura, bersandar pada konsultasi dan menyelenggarakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kelima, al-islah, terlibat dalam tindakan yang reformatif untuk kebaikan bersama. Keenam, al-qudwah, melahirkan inisiatif yang mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia. Ketujuh, al-muwatanah, mengakui negara, bangsa, dan menghormati kewarganegaraan. Sehingga Islam berkemajuan yang harus disikapi dengan prinsip dasarnya mengedepankan prinsip-prinsip toleransi dan menghormati dengan prinsip keyakinan yang dipahami, namun bukan berarti mengorbankan keyakinan tauhid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, karakter perempuan berkemajuan dengan bersikap wasatiyah ini perlu diawali dari keseimbangan dalam mensikapi antara dunia akhirat, zahir dan batin, fikir dan zikir, akidah dan ibadah, akhlak dan muamalah. Sehingga ciri berislam secara kafah dan sekaligus wasatiyah itu pemahaman agamanya total, utuh, dan seimbang. Memahami teks agama sekaligus memahami konteks realitas hidup. Memahami sunnatullah, baik yang sosial dan yang terkait dengan persoalan alam. Kemudian komitmen tinggi pada Islam tetapi bersikap toleran pada perbedaan dan bersikap dinamis dan berkemajuan. Nah, untuk itulah maka bagaimana sikap ini itu menjadi dasar perempuan yang diberi amanah oleh Allah sebagai kepala rumah tangga dan juga diberi oleh Allah rahim yang di situ mengandung, melahirkan, menyusui, dan membiasakan sikap wasatiyah ini dan berislam secara kafah itu senantiasa ada pada masing-masing keluarga di mana perempuan sebagai kepala rumah tangga yang tentunya akan melahirkan keturunan dan diberi oleh Allah kesempatan ya untuk menjadi uswah, teladan yang baik dalam menegakkan keadilan, untuk saling menghormati satu sama lain, membiasakan sikap menghormati walaupun berbeda dengan siapapun, kemudian membiasakan dengan musyawarah. Apapun yang akan diputuskan maka harus minta persetujuan dari yang lain. Nah, kemudian ada lagi menjadi qudwah, penggerak. Jadi harus menjadi pemimpin untuk terbentuknya sebuah karakter yang memiliki sikap wasatiyah sekaligus bisa menampilkan Islam secara kafah. Kemudian bagaimana keterlibatan perempuan
untuk memahamkan bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah lahir di sebuah negeri yang bernama Indonesia, yang di situ Allah memberikan tanah dan air sebagai sumber kekayaan. Bahkan laut itu ada 2/3 lautan yang begitu banyak untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, untuk itulah maka perempuan harus meyakinkan, terutama di tahun politik itu, untuk menentukan siapa yang bisa melaksanakan amanah sebagai pemimpin di negeri ini, dan juga sebagai ahlul halli wal aqdi yang tentunya punya ilmu ya untuk merumuskan ketentuan-ketentuan bagaimana apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini itu betul-betul bisa mengantarkan kepada kemakmuran rakyatnya, sehingga apa yang dikatakan Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, jadi keyakinannya dibuktikan dengan amal perbuatan, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit, ada air ya di bumi, maka semuanya itu akan memberikan kesejahteraan bagi manusia, bukan menghancurkan manusia. Untuk itu pada ayat 143 surat Al-Baqarah ya, bahwa untuk bersikap wasatiyah itu perlu diimbangi dengan syuhada a'alan nas, persaksikan tampilan kita terutama sebagai perempuan. Kalau kita itu sebagai muslimah, isyhadu bi anna muslimun, persaksikan bagaimana di dalam keluarga, kemudian di masyarakat, yang perlu menunjukkan hal-hal yang menjadikan seseorang itu mulia di mata Allah, sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13, di mata Allah itu inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia, yang paling baik di mata Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan bersikap Islam wasatiyah, kemudian menjadi karakter diimbangi dengan Islam secara kafah, maka apa yang menjadi cita-cita mulia di dalam Al-Quran itu tentunya akan dimulai dari kita perempuan yang diberi amanah melahirkan anak laki-laki dan perempuan yang nanti akan menjadi muharrik, menjadi penggerak untuk kebaikan bangsa kita yang ada di negeri kita Indonesia ini. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, antara kafah dan wasatiyah itu dua hal yang gak bisa dipisah, bahwa memahami seluruh dimensi ajaran Islam lalu mengamalkannya secara keseluruhan berarti itu berislam secara kafah. Sementara ketika berusaha untuk mencari keseimbangan hidup di tengah-tengah antara dua dimensi atau lebih, itu disebut berislam secara wasatiyah. Mudah-mudahan karena kita hidup yang banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus kita manage dengan baik, agar supaya perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan yang satu sama lain saling mengisi. Maka perempuan
diharapkan bisa memulai tidak hanya menjadi uswah, tapi menjadi qudwah yang dapat menggerakkan bagaimana ajaran Islam itu dipraktekkan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita akhiri dengan berdoa sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.